dengan jawaban dengan deskripsi yang kalian buat dulu. Ya, nanti kita diskusikan per WA juga ya. Atau kalau pas saya visite di ruangan ya, kalau pas saya visite di ruangan kalian boleh datang ya untuk menekan hasil ECG seseorang ya kalau dirasa yang perlu ditanyakan. Itulah cara untuk belajar, cara untuk menghafal dari pedoman ya. Sekali lagi pedoman pedoman membaca ECG itu sudah lengkap ya. Itu boleh dianggap seperti kerpean satu buku begitu ya. Tapi kalau Anda ngerpek tapi Anda tidak ngerti apa yang dibaca, apa maksudnya ya percuma saja memang. Jadi poinnya Anda harus paham dulu. Kamu harus paham dulu. Itu kan singkat-singkat sekali itu hanya 4 halaman. Poinnya harus paham dulu apa maksudnya. Ya, mungkin hafal belum ya, tapi paham dulu apa maksudnya ya. Karena dari kemarin pun masih banyak yang nggak paham maksudnya apa ya. Bukan hanya maksudnya apa, bahkan beberapa jenis gelombang pun masih tidak paham ya. Ya, jadi tolong itu dibaca lagi sikinya ya, dipahami ya maksudnya apa. Mungkin tidak perlu dihafal dulu ya, tapi maksudnya dari panduan itu mulai poin irama sampai poin kesimpulan semua harus paham maksudnya apa ya. Hafal mungkin tidak perlu dulu ya, sambil jalan saja hafal. Kita masih punya 11 minggu ya, sambil jalan baru bisa menghafal. Tapi yang penting kamu harus paham dulu maksudnya apa. Yang tidak paham tanya sama temennya, jangan diam saja ya. Oke ya, kita akan mulai lagi dengan membahas soal-soal ECG. Kalau kita kemarin kita membahas soal ECG normal dan variasinya, kemudian membahas soal ECG gangguan pembesaran ruang ya, gangguan pembesaran ruang dan variasi. Sebelumnya juga sudah membahas soal ECG aritmia. Hari ini hari ini saya akan mencoba membahas eh, gambaran-gambaran ECG untuk penyakit jantung koroner dan gangguan konduksi intraventrikuler ya, RBBB dan LBBB. Kalau sudah selesai, saya rasa cukup ya. Jadi pembelajaran yang penting pokoknya kamu tahu paham aritmia, paham gangguan ruang, paham gangguan koroner, dan gangguan konduksi. Ya. Oke, sekarang kita akan mulai dari soal yang ini ya. Coba Nurwulan, dibaca ini. Yuk, pelan saja, enggak usah kesusu. Santai saja. Hmm, gitu. Sudah, yang keras suaranya. Di dokter untuk ilmunya pinus dokter. Terus, Kemudian untuk heart rate-nya di sini ada 50 kali dokter. berapa? Ada 50 kali, kali per menit dokter. Kemudian untuk aksis frontalnya di lead 1 dan lead 2-nya di sini normal dokter. Kemudian untuk yang aksis horizontalnya di V2 dan V3. Apa-apa? Aksis horizontalnya berapa? Gimana? eh, Di ya, mana? di V2 dan V3 dokter. Di V2, di V3 lah ini. Coba lihat. Di V3 itu yang jelas ya. Di V3 itu yang benar-benar iso benar-benar bifasik ya di V3 itu. Di V3 itu panjang R dan panjang S sama persis. Panjang R dan panjang S sama persis. Jadi ini di V3, bukan di V2 dan V3, di V3. Di mana? Jadi apa? Eh, Tuh, kamu tuh kok bingung gitu tuh. Kalau kamu, normal, eh? normal.
Kamu tuh kok ragu-ragu dari tadi ngomongnya pelan-pelan kayak orang ragu-ragu gitu. Normal kalau di V3 V4 itu normal. Terus, Kemudian ini dokter, untuk yang kelainan kondisi intervalnya memanjang dok. hmm? Untuk kelainan kondisinya kayak interval GPL intervalnya gimana? yang terdapat AV blok itu dokter. Hmm? Terdapat AV blok derajat 1 dokter. Kenapa? Karena ada karena memanjang lebih 5 kotak lebih dari 0,20 detik. Karena PR intervalnya memanjang ya. PR intervalnya memanjang lebih dari 0,20 detik ya. Ya, lebih 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 dari 5 kotak. Ada AV blok dari satu terus. Kemudian untuk adanya pada gangguan ruangnya di sini di atriumnya tidak ada penetral itu dokter. Kemudian untuk ventrikelnya juga tidak ada hipertrofi. Terus Kemudian untuk kelainan koronernya di sini ada ST depresi dokter di mana? hmm, lip 2, 3, AVF dan ini dokter V4 dan kelima dokter. Dan V6, kamu kok ragu-ragu tuh? V4, V5, V6 itu. Iya dokter. Kemudian untuk Tanya apa? kesimpulannya ini sudah ditardif dokter dengan AV blok derajat 1 Dan dan miokard di daerah inferior dan inferior lateral itu. apa? Yang terakhir apa? Di daerah inferior Ya apa? Inferiornya itu apanya? Sebelum inferior kamu baca apa? in- inferior miokard dokter. Aku udah nggak pernah ngajari gitu ya, inferior myokard Miokard, itu nggak ada. miokard di daerah inferior itu dokter. Lah iya apa? Kelainannya berupa apa? Kelainannya itu Inferior, berupa apa? inferior lateral, Hmm? inferior lateral dokter. Betul. Inferior itu lokasinya, tapi kelainannya berupa apa? Itu kan lokasinya yang kamu sebut. Kelainannya kan ada. Hah? Ischemia dokter. Itu kan harus disebut, ya itu harus disebut. Ya, iskemi inferolateral atau iskemi inferior dan anterolateral. Ya, iskeminya harus disebut, ya iskeminya itu harus disebut. Jangan miokard anterolateral inferior apa nggak ada ya. Iskeminya harus disebut. Oke, udah bener. Berikut ya jadi lokasinya lokasinya itu harus kamu cari ya lokasinya di mana ya. Karena ini harus disebut, kemudian kelainannya apa ya? Kalau ada ST depresi yang tadi itu tipenya downsloping ya, khas sekali. Ya, curam ke bawah ya, curam ke bawah ini downsloping namanya. Ini khas. Horizontalnya sudah khas, apalagi downsloping ya. Yang tipe A ini yang horizontal itu khas juga ya. Atau kalau ketemu T inversi yang dalam dan simetris itu juga khas untuk iskemi. Ingat ya, ini iskemi ya. Ya, atau gelombang ini jarang ya, gelombang U yang terbalik ini jarang. Nah, kalau infak miokard akut atau STEMI ya, STEMI itu ada ST elevasi ya. Ada ST elevasi, ST segmennya naik, ST segmennya naik, ST elevasi. Ini STEMI ya, ST segmennya naik. Kalau sudah nekrosis ya, sudah nekrosis akan timbul gelombang Q patologis ya. Gelombang Q-nya akan lebih dari seperempat tingginya R ya. Kalau kamu menjumpai gelombang Q yang lebih dari seperempat tingginya R, itu sudah nekrosis. Istilahnya adalah OMI ya, Old Myocard Infarct atau bilang aja infak lama ya. Jadi jangan menyebut infak saja, infak itu ada infak baru atau STEMI namanya, ada infak lama yang ditandai dengan gelombang Q yang patologis. Ya, jadi ini tadi adalah iskemi ya ini yang tadi.
Sekarang ini coba Mutiara. Ya, dokter. Pelan aja, santai aja. Iramanya ada gelombang P di lid 2, irama sinus, dokter. Bagus, terus. Aksis frontalnya lid 1 positif, AVF positif, aksis frontalnya normal. Kalau satu positif ya, membandingkannya dengan lead 2 ya. Kalau ada dokter jantung bandingannya pakai AVF itu ya, memang mungkin saja ada dokter jantung bilang begitu, tapi itu lebih jarang dipakai ya. Yang pasti benernya ya, yang pasti benernya lead 1 itu dibandingkan dengan lead 2 kalau lead satunya positif. Kalau lead satunya negatif baru dibandingkan dengan AVF. Ya. Oke, terus Aksis horizontalnya di V3, normal. di V3 dan V4, bukan di V3 tapi antara V3 dan V4 karena V3 ini RS-nya masih lebih dalam karena R-nya cuma segini, ya. S-nya lebih dalam dan di V4 R-nya yang lebih tinggi. Jadi antara V3 dan V4 jadi normal. Terus Untuk konduksinya normal, dokter. kenapa normal? PR intervalnya normal ya, tidak memanjang. Kemudian QRS-nya tidak lebar ya. Terus Atrium kirinya normal. ya, terus Atrium kanannya juga normal, dokter. ya, terus. Untuk ventrikel kirinya V5 atau V6 normal juga. Ventrikel kirinya normal, ventrikel kanan normal, dokter. Karena kamu tidak menjumlah ya. Sekarang kembali lagi ya, coba ya. Mesti ada yang dilupakan ya, coba ya. Kalau kamu menemukan hanya di ekstremitas kurang dari 20 ya, kemudian di prekordial nggak ada yang 25, itu jangan kesusu bilang normal. Ya, kamu harus menjumlahkan S di V kanan V1 V2 dijumlah dengan R di V kiri. Ya, pokoknya kalau curiga yang tinggi, kalau memang jelas-jelas nggak tinggi-tinggi ya nggak usah lah. Tapi kalau kamu curiga tinggi-tinggi hampir mepet misalnya ya, misalnya yang di V5 V6 hanya 24, curiga memang belum 25, tapi kamu harus mencari cara lain ya. Cara lainnya adalah S di V kanan dijumlah dengan R di V kiri. Ini jangan dilupakan ini tuh. Di pedomannya juga begitu coba lihat bacaan. Di pedoman yang saya bagikan itu juga itu malah yang jadi utama. Kenapa kok bisa dibilang normal? Kembali lagi sekarang. Ya memang ini anunya koroner, tapi saya mau ini bawa ini coba sekarang coba. Berapa voltasenya? Itu Mutiara. Ada yang memenuhi enggak? Bahkan di V2 itu sudah enggak normal voltasenya. Kamu bisa ngitung voltase enggak Mutiara? Berapa tuh voltasenya? Nyalakan itu mikrofonnya. Iya, dokter. Voltase di V2 berapa? Berapa Tiga, di V2 voltasenya? 32, dokter. Apanya? Gelombang apa? Gelombang R, Q, R apa S-nya yang 32? Kamu tak balik gitu aja kok, Kak. Gelombang apa yang 32 itu? Yang kamu hitung 32 itu Q, R apa S? S, dokter.
Kenapa kok ragu-ragu? Kenapa kok jawabnya kok ragu-ragu ya? Jawab gitu tuh kok ragu-ragu kenapa? Kamu bingungnya di mana tuh? Aku kok curiga kamu itu hanya mendengar bisikan orang aja. Hmm? Kalau di, aku saya tanya, sekarang kalau di V4 itu apa yang tinggi? Gelombang apa yang tinggi? Atau di maaf di V5? Maksudnya di V5 itu gelombang apa yang tinggi? Di R, dokter. Berapa R-nya? Berapa itu? Mutiara. Kenapa kok kamu kok lama sering ngitung gitu aja ya? Ah, nggak paham aku. Kenapa kok saya suruh ngitung R coba kamu nggak paham? Ah, berat, berat ini. Menurut saya kamu ini menunggu jawaban temennya, Mang. Coba Lailatus. Lailatus, nyalakan mikrofonnya. Oke, dokter. Saya tanya sekarang, di Oke, dokter. V1 itu berapa? Apa yang paling dalam? P1 gelombang S-nya dokter yang Berapa dalam. itu? 17 atau Oke, 18. kalau di V5 apa yang paling apa yang lebih tinggi? R apa R, S apa? Hah? R-nya dokter. Berapa? 22, 23 dokter. Ya. Oke, jadi berapa itu 18 tambah 23 ya. Jadi misalnya nih, misalnya kalau di V2 kita tidak menemukan yang sampai 20, 32, maka kamu bisa menjumlahkan, ngerti ya? Lihat ya. Kamu bisa menjumlahkan V1 dengan V6. Itu pasti lebih dari 35. Itu ya. Ngerti ya? Jadi jangan jangan menyerah, jangan kesusu menyerah dengan nggak ada yang lebih dari 25 ya harus dicari penjumlahannya. Terus kalau sudah ketemu penjumlahan, kamu menemukan apa untuk kriteria Lailatus? Kalau kriteria untuk hipertrofi ventrikel kiri, kamu menemukan apa itu? Selain penjumlahan menemukan ST depresi atau T inversi strain Di pattern mana? di V5 V6. Ya, jadi apa kesimpulan? Hah? Oh, kesimpulannya berarti is sebentar. Oh, left ventricle hypertrophy ya, dokter. Ya, kalau kamu sudah menemukan left ventricle hypertrophy, hipertrofi ventrikel kiri, maka diagnose koroner tidak bisa lagi dibaca, ya. Nggak bisa lagi dibaca kalau sudah menemukan hipertrofi ventrikel kiri. Meskipun itu gelombang T-nya sangat spesifik. Oke, sekarang coba Lailatus. Kalau saya anggap itu gelombang voltasenya tidak memenuhi. Kalau voltasenya dianggap tidak memenuhi, apa kira-kira diagnosenya? Anggap Eh, aja voltase tidak ada yang lebih dari 35, tidak ada yang single, tidak ada yang 25. Apa? Jadi kita harus melanjut ke arah koroner, kan begitu. Ya, apa kamu ketemunya kalau koronernya? di gambar ini koronernya ada T inversi, dokter. Yang Di khas ya, spesifik ya, G, lancip dan simetris di mana aja. V3, V4, V5, V6, dokter. Kamu ekstremitasnya harus kamu cari juga dong. Oh, Ada iya, dokter. yang simetris. Di lead 1, 2, dokter. Dua Sama ndak simetris, V. dua ini ndak khas. Oh, iya, Dua dokter. ini ndak khas. Lagi pula nggak ada temennya. Dua itu coba lihat. Kalau dua itu harus harus pakai tiga, harus pakai empat. Ya, apa harus pakai AVF. Ini kan ndak, tiga AVF-nya ndak. Jadi dua ini nggak perlu dianggap karena nggak ada temennya. Temennya satu apa? AVL, dokter. AVL ya. Temannya satu tuh AVL. Jadi satu AVL V3
V4, V5, V6. Ya, kamu boleh membaca sebagai iskemi kalau kriteria voltasenya tidak ada yang memenuhi, ya, baru dibaca sebagai penyakit jantung koroner. Tapi kalau tadi sudah menemukan kriteria voltase, maka iskeminya tidak boleh dibaca sebagai penyakit iskemi, Moikot. Oke, sekarang kalau ini koroner karena nggak ada voltasenya misalnya, maka apa kesimpulannya? Iskemia anterolateral, dokter. Ya, betul ya. Iskemi anterolateral. Kalau ada yang tidak paham, boleh tanya yang lain. Ya, jadi jelas semua ya. Jelas ya. Jadi kalau kriteria voltasenya apa? Kriteria voltasenya eh, tidak memenuhi, ya, maka baru kita melangkah ke kelainan koroner. Tapi kalau kriteria voltasenya masuk, maka ini dianggap sebagai hipertrofi ventrikel kiri. Ada yang mau tanya? Berikutnya coba Sinta. Iya dokter. Yang pertama kalibrasinya dulu nih dokter. Ya, betul sekali ya. Kamu cek dulu kalibrasinya. Ini meskipun kabur, tapi ini 10 kotak kok ya. Dari sini ini ya. Iya, normal dokter. Normal ya. Kemudian AVR-nya normal dokter, defleksi ke Negatif. bawah negatif. Betul. Terus baru evaluasi mulai irama. Ayo, iramanya apa? Iramanya sinus dokter karena ada Betul. P yang diikuti kompleks KRS. Jilid 2 Kemudian positif ya. jadi Oke, dua. terus heart Ke- rate-nya berapa? Kemudian heart rate-nya eh bradikardi ya dokter. Ya, betul. Terus, Jadi kemudian untuk aksis frontalnya di lead 1 positif, kemudian di lead 2 aksis. terus. Kemudian aksis horizontalnya no rotation dokter. Ya, persis di V4 ya, Iya. persis di V4 ya. Oke, Iya. terus. Kemudian untuk kelainan konduksi yang pertama em, PR interval Normal tuh ya, meskipun agak normal kurang, dokter. normal. Terus, Normal. Kemudian untuk ventrik GRS intervalnya lebar enggak? Sempit apa lebar GRS-nya? sempit dokter. Sempit, jadi nggak ada gangguan konduksi. Ya, Nggak ada terus. dokter. Kemudian untuk abnormal atrium di sini normal dokter, tidak didapatkan. Normal, bagus. Kemudian Terus, untuk ventrikelnya tidak ada juga dokter. ya jelas kayak gini loh caranya ya lihat ya. Tuh lihat, nggak ada yang tinggi-tinggi. Kalau nggak ada yang tinggi-tinggi, kamu nggak usah. Oh, itu maksimal cuma 10 cuma 10 lah pasti nggak ada yang lebih tinggi dia. Sudah langsung diabaikan ya terus. Terus Untuk kelainan koroner eh, terdapat T inversi dokter. yang spesifik di mana aja? Yang yang simetris dan ujungnya Yang lancip di mana? V2, V3, V4, V5 V5. ya. V5 Iya. itu juga lancip. Ya, coba tuh lihat. Kamu kan ya lancip kan? Jadi apa Oh, iya. kesimpulan? Eh, iskemia dokter. Di mana? Iskemia di anterior X. Anterior ya. Anterior cukup ya.
Boleh ditambah itu terbatas, tapi kalau saya cukup anterior karena V6-nya, nah gini ya, V6-nya ini memang nggak spesifik ya, tapi karena ini lanjutan dari V5, di V6 memang T-nya nggak spesifik. Tapi karena V6 ini lanjutan dari V5, maka boleh dianggap ya, boleh dianggap sampai V5, V6 ya, gitu. Oke, baik dokter. Terima kasih Kecuali dokter. kalau di tempat lain, misalnya di lead 2, itu nggak ada hubungannya, ya nggak usah kamu anggap. Ya. Oke, berikutnya coba Hayunah. Ya, Oke dokter. Untuk kalibrasinya ini ada kotaknya nih. hmm, Normal ya. normal-normal. Ya, terus Kemudian untuk PR-nya AVR-nya di sini ke bawah negatif normal, kemudian lead 1, lead 2 ke atas ini normal. Kemudian aksesnya untuk normal. Terus sinusnya di sini untuk iramanya di sini sinus untuk heart rate-nya 1, 2, 3, 4 di sini 20, 75 berarti 75 normal. persis. Oke, terus Normal, kemudian sinus Hartman, kemudian untuk aksis frontalnya di sini lead 1 positif, lead 2 positif, jadi normal aksis. Kemudian horizontalnya di sini V V1 V2, ke V1, V2. bawah, V2 sudah ke atas. Iya, Ya, V2. berarti di antara V1 V2 kan? Iya, dokter. Antara tadi apa? Counter clockwise. Ya, sisi WR, counter clockwise rotation. Oke, terus Kemudian untuk kelainan konduksinya di sini normal, tidak ada tidak PR PR intervalnya intervalnya. normal, GRS Iya, intervalnya juga GRS-nya normal. sempit juga, iya dokter. Oke, terus Kemudian untuk kelainan atriumnya di sini juga tidak ada yang terlalu pemanjang gitu dok. Untuk betul. atriumnya P P mitral sama P itu nggak ada. Kemudian untuk ventrikelnya juga tidak ada yang terlalu memanjang. Kemudian Terus untuk kelainan koronernya di sini ada T tinggi dan ya lebar. T tinggi dan lebar ya. Gelombang T tinggi dan lebar di mana aja? Di V1, V2, V3, V4. V4 ya. Ini khas ya untuk STEMI yang fase hiperakut ya. STEMI fase hiperakut ya. Gelombang T-nya tinggi dan lebar. Ya, tinggi dan lebar. Saking lebarnya gelombang T itu mepet dengan gelombang GRS ya. Mepet dengan gelombang GRS. Saking mepetnya boleh disebut sebagai ST elevasi tapi yang non spesifik ya. ST elevasi yang non spesifik ya. Karena tidak seperti punggung udang ya. Tapi ini khas untuk STEMI yang hiperakut. Jadi apa kesimpulan? Ayuna, Eh, Nggak dokter, hiperakut anteroseptal. ya STEMI STEMI hiperakut gitu hiperakut ya. anteroseptal. STEMI hiperakut anteroseptal. Ini kalau kamu menemukan gini ya, biasanya ini baru-baru 1 jam, baru 1 jam setelah nyeri ya. Ini indikasi untuk apapun itu berhasil baik ya. Apa prognosanya baik, baik dengan obat streptokinase atau dengan PCI ya. Itu hasilnya memuaskan biasanya ya. Kalau masih hiperakut, maka jangan sampai terlambat ya. Ini biasanya baru 1 jam atau kurang ya, kurang dari 1 jam sejak nyeri dada pertama. Berikutnya coba Vini. Ya dokter, untuk kalibrasinya yang pertama normal dokter. Terus Lalu untuk AVR-nya defleksinya negatif normal.
Lalu untuk sinus iramanya sinus Ya, terdapat gelombang P di lead 2. Lalu untuk iramanya heart rate-nya untuk heart rate-nya berarti berapa? tinggi dokter 68 kali per 68 masih normal ya, 68 itu ya. Normal itu antara 60 sampai 100 ya, masih normal terus. eh, untuk heart rate-nya 68 kali per menit. Lalu untuk aksis frontalnya normoaksis di lead 1 dan lead 2 dokter. Lalu Terus untuk aksis horizontal di V di V4 kan ke bawah itu ya, dominannya. di Di V4 V5 sudah ke atas kan? ini Berarti dokter. antara V4, V5. V4 V5 Berarti apa aksis horizontalnya? V4 V5 Searah jarum jam berarti oh, toh. oke Searah jarum jam. Apa namanya? Clockwise seperti itu ya. clockwise dokter. CWR. Oke. Terus Lalu untuk gangguan konduksinya tidak ada dokter, tidak ada PR PR intervalnya tidak interval, panjang. QRS-nya tidak QRS-nya lebar, tidak sempit. ada lebar. Terus Lalu untuk abnormalitas atriumnya tidak ada pepulmon, tidak ya, terdapat pepulmonal atau pemitral dokter. ya terus Lalu untuk abnormalitas ventrikel tidak ada Rikel dokter, normal. tidak ada. Terus Lalu untuk koronernya apa yang kamu temukan? terdapat titol nih dokter. Mana apa? Apa deh? Apa-apa? Apa tadi kamu bilang? Eh, T tinggi Kalau mana ada gelombang T tinggi? Berarti kamu tidak tahu gelombang T kalau kamu bilang ini gelombang T tinggi. Di mana gelombang T tinggi coba? nggak begitu tinggi dokter. Eh? Di V4 bukan ya dokter. Masa T tinggi itu? Hmm. Enggak lah, itu T tinggi itu ya T tinggi ke oke lah. Sekarang saya kasih tahu ya. Dianggap T itu tinggi, tol T itu kalau lebih dari 10 milimeter atau melebihi gelombang R yang lebih dari 10 milimeter. Ya, Ya dokter. itu enggak tol T ya. Ya dokter. Gelombang R-nya harus 10 milimeter dan lebih dari itu baru dianggap tol T. Ini bukan tol T, ingat. Koroner itu selain iskemi, coba Vini, selain iskemi, STEMI apa koroner itu? Selain Omi iskemi, dokter. apa? Omi. OMI, apa cirinya OMI? Omi ki patologis dokter. Kinya ke bawah dokter. Ada enggak? Semua Ada gelombang iya. Ki, nah kamu salah tuh ya. Semua gelombang Ki itu ke bawah, enggak ada gelombang Ki ke atas. Iya dokter. Apa yang dimaksud dengan Ki patologis? Eh Sepertinggi dalamnya dalamnya sepertiga dari R dokter. Seperempat, lebih dari seperempat R. Oke, kembali lagi ya, kembali lagi. Ini loh ya, ini loh gelombang Ki patologis ya. Ki patologis ya. Kalau masih ada R-nya, kalau masih ada R-nya, ya, kalau masih ada R-nya ini, maka kriterianya adalah lebih dari seperempat tingginya R. Tapi kalau sudah nggak ada R-nya, kayak gini coba ya, yang paling kanan, itu sudah nggak ada R-nya, itu namanya QS. Apalagi kalau sudah QS, itu benar-benar sudah infaknya atau miokard infaknya sudah
melingkupi seluruh tebal dari dinding otot jantung. Makanya gelombang R itu tidak ada. Jadi gelombang R itu mencerminkan miokard yang masih hidup, miokard yang masih selnya belum mati. Gelombang Q mencerminkan sel miokard ya yang sudah nekrosis. Ya. Gelombang R mencerminkan sel miokard yang masih hidup, gelombang Q mencerminkan sel miokard yang masih nekrosis. Nah, kalau sudah nggak ada gelombang R-nya, hanya Q, S saja, itu berarti sudah nggak ada miokard yang masih hidup di daerah itu. Di daerah itu, ya, tidak ada miokard yang masih hidup. Makanya QS saja. Ya, kalau nggak ngerti tanya. Makanya sekarang kembali lagi. Jadi ini apa, Vini? Kamu Hipatologis, nemukan dokter. apa? Hah? Hipatologis QS namanya ya. Di mana? Di mana? di V1, V2, V3, V4, V5, dan V6, dokter. Nah, berarti kamu nggak ngerti. Sampai temennya ketawa itu loh. Berarti kamu kalau bilang V4, V5, V6, berarti kamu nggak ngerti mana itu gelombang Q, mana gelombang R, mana itu gelombang S. V1, V2. Eh, Vini, Ya, dokter. kok kamu bilang V4, V5, V6 itu gimana? Saya nggak paham aku. Hmm? Kamu ngerti gelombang Q enggak? Gelombang R enggak? Vini. Oke, dokter. Loh aku mau tanya, tadi kok kamu bilang di V4 itu ada gelombangnya apa aja yang ada? P, Di V5, V6. Di V4 tuh gelombangnya, dari QRS itu yang ada gelombang apa itu? PQ, dokter. Aduh, berarti berarti kamu setback namanya. Ternyata nggak hanya banyak ya. Ini loh yang saya takutkan ya. Jenis gelombang aja nggak tahu. Astaga naga. Astaga. Saya harus bilang apa gitu ya. V4 itu mulai sini ya. V4 itu di sini. Ini V4. Ya. Ini V5. Ini V6. Ya. V4 itu yang sebelah kanan. Saya nggak ngerti. Waduh, beras. Oh, oke, dokter. Aku nggak paham kamu tuh, Vini. Hmm? Itu gelombang apa yang ada? Setelah gelombang P itu apa? R, dokter. Kenapa kamu masih bilang ada Q-nya? Oke, dokter. Ini menurut aku fatal banget loh, Vini. Kamu nggak ngerti mana itu Q, mana itu R. Oke, oke. Sekarang aku mau tanya. Sekarang delete 3. Vini, langsung jawab. Ini gelombang apa ya yang ada? PQ, dokter. Di AVR. Di AV, S, PS, dokter. Eh? Kenapa kan kamu nggak nyebut? Kenapa kok kamu bilang S? Kenapa kok nggak nyebut Q? Aduh, berat-berat itu. Ini namanya setback namanya ya. Aduh, sekarang aku gini-gini aja, gini, yes. Tak ulang lagi dari awal aja, wes, kayak gini. Teman-temannya sudah jauh melangkah ke depan,
Ada beberapa orang yang setback ya, hal yang dasar nggak paham. Oke, gini aja wis. Sekarang saya tanya, oke ya. Sekarang saya mau jelaskan dulu ya. Ini penting ini. Semua sekarang sini ya. Aduh, ya. Jadi ECG itu ada gelombang P. Sebentar. Ya, ada gelombang P, kemudian gelombang Q, R, S. Ini gambar saya sudah terlihat belum? Ya, sudah terlihat, dokter. Oke ya. Sekarang semua lihat sini. Semua lihat sini. Saya ulang sekali lagi dari awal. Ya. Gelombang P adalah gelombang pertama yang merupakan depolarisasi atrium. Ini sebagian temanmu ini ketawa-ketawa memang ya. Enggak apa-apa lah wis, aku tak ngulang, aku tak bersabar aja ya. Gelombang P adalah gelombang pertama merupakan depolarisasi yang arahnya normal ke atas ya. Gelombang Q, semua di sini ya. Gelombang Q adalah gelombang yang negatif pertama. Gelombang negatif pertama dari QRS. Gelombang negatif pertama. Tolong tulis ya. Gelombang R adalah gelombang positif pertama dari QRS, dari depolarisasi ventrikel. Gelombang R adalah gelombang positif pertama dari depolarisasi ventrikel. Gelombang S adalah gelombang negatif pertama setelah gelombang R. Setelah gelombang R. Ya, gelombang S adalah gelombang negatif pertama setelah gelombang R. Sampai sini ada yang nggak paham? Oke, sekarang saya mau tanya yang lain. Ya, oke, sekarang coba saya tanya Vini lagi. Ini gelombangnya yang muncul apa saja, Vini? Nggak usah tanya temennya. PRST, dokter. Oke, sekarang Rika. Ini gelombangnya yang muncul apa saja? Yang mana gitu, dokter? Sebentar, sebentar. Gambarnya nggak bisa gambar ini sebentar. Baterainya habis. Ah, bentar, bentar. Sekarang ini yang muncul gelombang apa saja, Rika? Sudah? Iya, ya, dokter. Apa? QRT, dokter. Lagi kamu, Rika. Dinyalakan mikrofonnya.
P R S T dokter. Mana ada S-nya? Oh, PRT dokter. Sekarang Dimas, ini apa? Aduh, sebentar. Gitu, dokter. Apa? PQST, dokter. PQST ya. Jadi kalau nggak ada R-nya, hanya ke bawah aja, itu baik Q dan S boleh disebut bareng. Sekarang Ahmad Januar. Hal dasar gini masa saya harus ngulang ya. Ini gelombang apa? Ada gelombang P, R, ada R aksen, dokter. Betul. Ada R pertama, ada R aksen. Terus, Terus dengan ya, ada ST, dokter. eh? T, dokter. Kalau ini lurus. Ada S-nya enggak? Tidak, dokter. Ini kenapa enggak kamu anggap S? Kan Oh, setelah enggak, R dokter. pertama ada turunnya. Itu S bukan? S, dokter. Salah. Gelombang S apa tadi definisinya? Gelombang S adalah negatif. Ya, negatif itu apa toh? Negatif itu melewati isoelektrik. Namanya negatif itu melewati isoelektrik itu baru negatif ya. Kalau belum melewati isoelektrik itu tidak dianggap negatif. Jadi hanya R dan R aksen saja. Sekarang Ajeng, kalau ini apa? Sudah. Ini nyoret-nyoret terus ya, sebentar ya. Ini apa? RST dokter. Itu bukan T, itu R aksen. Kalau Resa, ini apa? Ah, kenapa kok gini ya? Sebentar, sebentar. Ini apa Resa? Ada gelombang QS, dokter. Ada R-nya nggak itu? R-nya tidak ada, dokter. Karena dia belum melewati Garis garis isoelektrik. garis isoelektrik. Jadi ini bukan R ya. Ini bukan R yang saya lingkari itu. Ini hanya QS. Ya, ini hanya Q dan S saja. Ya. Oke ya. Ini hal-hal begini ini jangan sampai dilupakan. Ini standar. Ya. Ini pedoman dasar untuk membaca ECG. Ya. Jadi kalau ini tadi sekarang kembali ke Vini. Jadi ini kamu tadi di V5 jadi apa Vini? Coba yang gelombang kipatologis di mana aja? V1, V2 sama V3, dokter. Ada lagi.
di lead Saya 3, tanya dokter. kipatologis di mana saja. Saya nggak tanya yang abnormal. Kipatologis di mana saja. Ada di lead 3 juga, dokter. Ya, di lead 3. Tapi karena di lead 3 ini nggak ada temennya, nggak ada lead 2 normal, lead AVF normal, maka ini nggak perlu dibaca. Ya, jadi apa ini kesimpulannya? Omi anterior, dok. Kalau V2, Anter, V3 bukan anterior, anteroseptal. anterseptal, dokter. Berikutnya coba Jihan. Oke, dokter. Eh, untuk iramanya iramanya sinus. Lalu untuk heart rate-nya ini eh, em, tu- 75, dokter. Untuk aksisnya eh, ini eh, di lead 2-nya ini negatif, dokter. LAD. Lalu untuk aksis horizontalnya eh, di V2 V3 counterclockwise. Lalu untuk eh, eh, kelainan konduksinya itu eh, untuk PR intervalnya itu memendek dan QRS-nya sempit, tidak ada kelainan. Lalu untuk kelainan atriumnya eh, tidak ada. Untuk kelainan ventrikel tidak ada. Lalu untuk koronernya ini eh, ada ST elevasi di lead 1, lead AVR, lead AVL, lalu eh, untuk kesimpulannya STEMI. Tapi di mana? STEMI anterior. Lah, kamu katanya ketemu satu AVL. Kamu kan tadi bilang ada ST elevasi satu AVL. Iya Eh, apa enggak? enggak, dokter. Jadi STEMI apa? Hmm, Di mana aja tuh? Di mana aja tuh kamu ketemu STEMI-nya, ST elevasinya? di Coba kamu ulang. lead 1, lead AVR, lead AVL, Terus, ke kenapa kok kamu ragu-ragu ya? Ini loh ya, kancarnya lihat STEMI itu apa? ST elevasi gitu loh ya. Jadi garis isoelektrik kamu tarik, garis isoelektriknya. Kenapa kok ragu-ragu ya? Garis isoelektrik di depannya itu tidak tarik. Kenapa kok ragu-ragu bahwa itu STEMI di di di, di prekordial? Kamu ragu-ragunya di mana? iya, dokter. Di Hah? Ragu-ragunya apa coba? Kamu kok nggak nganggap ini STEMI kenapa? Jadi selalu begitu caranya tuh kamu tarik garis isoelektrik, taruh garis, dread lo kan naik itu. Gitu loh. Iya, dokter. Kenapa kok ragu-ragu? Jadi di mana tuh STEMI-nya? Di lead 1, lead 2, lead AVL, Malah di dua. Coba saya lead, nggak.
lead 1, lead AVR, AVL, AVR, mana AVR iskemi? Mana AVR ST elevasi? Kalau kamu bilang AVR ST elevasi, saya jadi nggak ngerti. Mana coba lihat AVR ST elevasi. AVR. AVL, dokter. AVR-nya apa itu? Kalau di AVR saya tanya apa? Tinggal tarik garis iso elektrik ya. Tarik garis iso elektrik, seret. Apa di AVR itu berarti? Hah? Elevasi apa-apa? Depresi, dokter. Lah ya kenapa? Bingungnya kamu di mana? Itu kan jelas tarik kan jelas ke bawah dia. Kenapa kamu bilang elevasi? Iya, dokter. Apa kamu Coba toh. Apa yang membuat kamu bingung? Kamu makanya karena saya yakin kamu memang bingung karena di V2 V3 nggak dianggap ST elevasi, di AVR dianggap ST elevasi. Kembali lagi ke ST elevasi ya, kembali lagi ke ST elevasi. Oke, mungkin ada yang masih lupa. Oke ya. Jadi caranya semua lihat sini ya. Caranya adalah tarik garis isoelektriknya. Kalau kamu ragu-ragu, di depannya QRS tuh, di depannya gelombang P bahkan tarik terus, seruat. Nah, itu kan naik, jret. Itu namanya ST elevasi. Harusnya kan enggak begitu. Harusnya kan dia gelombang ST segmen itu harusnya ya, harusnya ST segmen itu gini ya. Ini apa yang biru ini ya, harusnya ST segmen itu di sini. Nah, nah begini harusnya ST segmen itu di bawah itu. Kalau dia naik namanya ST elevasi. Harusnya ini dia ST segmen itu segaris dengan garis isoelektrik. Masa gini ini perlu saya jelaskan lagi. Segaris. Kalau dia naik baru namanya ST elevasi. Kalau dia turun namanya ST depresi. Jadi apa kesimpulannya? Eh, st- STEMI anterior ekstensif, dokter. Coba Arina sekarang. Arina, Iya, dokter. Iya, dokter. ayo. Iya, dokter. Untuk layarnya belum Belum. berganti, dokter. Oke, sebentar. Sampun, dokter. Barusan, Ya, dokter, sampun ya. berganti. Baik, pertama di sini melihat untuk kalibrasinya di sini normal, dokter, Ya, atau betul. benar. Terus yang kedua dilanjutkan untuk lead 1 kita lihat AVR-nya, dokter, di sini udah benar. Selanjutnya ke iramanya, dokter. Iramanya di sini kita lihat gelombang P-nya di lead 2 ada, dokter. Untuk Positif ya. Gelombang P Iya, di dokter. terus. Berarti untuk iramanya termasuk irama sinus. Ya, Terus betul. selanjutnya lihat aksis frontalnya, dokter, atau horizontalnya. Untuk frontalnya di sini saya melihat di lead 1-nya itu positif, dokter. Terus Terus, di lead 2-nya di sini eh, negatif. Terus kita lihat bandingkan di dua AVF-nya, negatif. dokter. Coba toh, sebentar toh. Oh, Eh, enggak, dokter. Tidak ada, dokter. kok bisa tidak Jadi ada? dibanding lead 1 Dua itu positif, terus PRS-nya positif. Dua-nya apa itu? Positif apa negatif? lead 2-nya
Positif. Negatif, dokter. Kamu lihatnya yang mana ya? Saya nggak ngerti ya. Kamu lihat gelombangnya yang mana? Oh, sebentar, dokter. Eh, gelombang P-nya, dokter. Positif. Ini kan sudah ngomong aksis. Aksis itu kan Terus, bukan gelombang P. Terus terus eh, kita lihat di AVF-nya, dokter. AVF-nya di sini negatif. Jadi saya kan nggak termasuk ke ngajari aksis gitu. frontal LAD, Saya kan dokter. saya kan nggak ngajari begitu. Bisa. Makanya saya ngajarinya cukup lihat lead 1 dan lead 2. Kalau lead 1 positif, lihatnya dengan lead 2. Iya, Saya kan dokter. ngajarinya begitu. Pertanyaan saya ini lead 2-nya positif apa negatif? Untuk lead 2-nya positif, dokter. Positif, positif. Kamu masih ragu-ragu soalnya ya. Ya, semua sini lihat sini. Kalau kamu ragu-ragu di lead 2 itu mana PQRST-nya, mana P, mana QRST. Caranya begini. Ini rekaman yang terjadi simultan. Kamu runut ya dari atas ya di QRS jelas itu kalau di satu kamu tarik ke bawah ya. QRS di satu tarik ke bawah, cerewet terus terus turunkan untuk cari lead. Nah, berarti yang kecil itu adalah QRS. Itu loh caranya. Oh, iya, Kalau dokter. kamu ragu-ragu dengan Iya, dokter. QRS di lead 2, lead 3, kamu urunut dari atas. Karena itu satu satu waktu ya, direkam satu saat yang bersamaan. Jadi QRS yang di lead 1 itu persis di atasnya QRS di lead 2. Meskipun kecil begitu, Paham, dokter. itu masih positif. Jadi, Ini loh yang saya pernah bilang ya. Jadi kalau jatuh putih jangan membandingkan dengan AVF. Kalau kamu bandingkan dengan AVF, hasilnya adalah LAD. Padahal ini salah. enggak, dokter. Padahal itu salah. Ya. Yang benar dibandingkan dengan lead 2. Karena lead 2-nya masih positif, ini aksisnya masih normal. Normal. Ya, normal aksis. Ya. Apa yang saya ajari itu diterapkan ya. Jangan terus ditumpang tindih sama ajarannya orang. Ya. Sudah ini paling benar. Ya, saya ini instruktur nasional ECG. Bukannya saya ngecap. Dari seluruh dokter jantung di RSI itu saya yang ngajari. Terus Terus dilanjutkan untuk ini, dokter. Konduksinya, dokter. Dilihat dari PR intervalnya. Di sini normal. Terus dilanjutkan. kamu nggak ngerti mana itu gelombang P. Yang lain dengar lihat sini. Ini si Anu bilang PR intervalnya normal. Berarti dia nggak ngerti mana itu gelombang P. Kalau kamu ragu-ragu dengan delete 2, ya, delete 2, boleh kok lihat PR interval itu delete 1 boleh. Delete manapun tuh boleh. Asal gelombang P-nya jelas. Ya, delete manapun boleh. Karena sama, PR interval itu delete manapun. Kalau satu memanjang, yang lain pasti memanjang. Kita lihat sekarang. Paling enak itu apa? Lihat. Delete V1. Boleh kalau untuk lihat PR interval. Dari awal gelombang P sampai awal QRS. Jelas-jelas itu lebar.
Di lead satu pun sama sebenarnya ya. Dari awal sampai awal itu lebar. Di lead 2 ini kalau kamu tahu mana itu gelombang P, ya, kamu tadi sudah bilang irama sinus, harusnya tahu mana P. Kalau kamu tidak tahu PR interval, berarti kamu tidak tahu tadi nebak tadi gelombang P-nya. Dari awal gelombang P sampai awal QRS itu lebar. Berarti kamu tidak ngerti mana itu gelombang P. Setback namanya. Oke, ya, ya. Jadi jangan yang lain kayak gitu ya. Jangan asal nebak ya. Jangan asal nebak. Kamu konfirmasi ke lead lainnya. Makanya enaknya segi lengkap gini. Kalau kamu tidak jelas di lead 2, memang harusnya 2 paling tebal, paling tinggi, paling besar. Tapi belum tentu kayak ini. Coba lihat. Ternyata di lead 2 tuh belum tentu paling besar kayak ini. Kalau sudah begini ya kamu boleh konfirmasi ke lead yang lain. Nggak harus lead 2. Karena ternyata di ECG yang ini lead 2 itu tidak besar-besar, kecil-kecil. Tidak sesuai teori. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin karena orangnya gemuk, postur tubuhnya agak tidak normal, misalnya agak sedikit bungkuk atau agak sedikit cembung dadanya, atau apa namanya emfisematus, atau jantungnya ada rotasi. Belum tentu memang. Ya, bisa dicoba dilihat di lead yang lain. Terus gangguannya selain itu apa? Ini jadi ini ada AV block derajat 1 ya, semua ya. Ada AV block derajat 1. Karena ada PR intervalnya memanjang. Terus apa lagi kelainannya? Terus bisa dilihat dari QRS dokter. Di sini sempit. Untuk QRS-nya berarti normal. Terus eh, untuk ventrikelnya, di sini untuk normal dokter yang atrium kanan dan juga atrium kirinya Ventrikel, normal. atrium kanan Terus kiri maksudmu yang mana kita itu? lihat di bagian koronernya terdapat ST elevasi, bisa dilihat di bagian lead 1, 2, dan juga AVL dokter. Serta di sini terdapat ST elevasi di bagian V2, V3, V4, V5, V6. Terus di bagian lead 3 itu terdapat ST depresi juga. Untuk hepatologisnya di bagian V2, V3, dan V4 dokter. Kamu tadi bilang di lead 2 ada ST elevasi. Tidak ada ya. Lead 2 ini nggak ada ST elevasinya. Ya, nggak ada Oh, ST enggak. elevasinya. ST elevasi itu dikatakan bermakna bila lebih dari 1,5 milimeter, 1,5 kotak dari garis isoelectric. Coba diingat ya, ST elevasi atau ST depresi sama ya. ST elevasi dan ST depresi itu bermakna bila lebih dari 1,5 kotak dari garis isoelektrik. Dari garis isoelektrik itu baru dianggap bermakna. Ya. Di lead 3 ada ST depresi, tapi nggak ada temennya. Jadi nggak ada gunanya. Kalau nggak ada temennya, nggak ada gunanya. Nggak perlu dievaluasi. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya eh, iramanya sinus, terus aksisnya normal, terus terdapat ini dokter, AV blok derajat 1. AV Terus block apa ya. lagi? Yang koronernya apa kesimpulannya koroner? Yang koronernya tadi terdapat eh, komi antero. Apa? Apa Eh, tadi kamu? bukan dokter, bukan dokter. Untuk koronernya tadi terdapat
Berat. Lima Sudah saya sebut lateral Bu. dan anterior. Apa? Apa kelainannya? Bukan lokasinya. Kelainannya namanya apa? Kelainannya Astaga naga. Duhnya yang membuat lama ya. Makanya harusnya cepet tapi hal yang sepele gini jadi bertele-tele. Apa Resa kelainannya namanya? Resa, Iya, dokter. kelainannya apa namanya? Diagnosisnya apa? Sebentar, dokter. Alivia, apa Alivia? Kamu nggak nyemas soalnya apa? Alivia, tidur semua. Muhammad, duh. Muhammad Yusni, apa? STEMI, dokter. STEMI, STEMI. Baca STEMI aja. STEMI anterior ekstensif. Oke, sekarang berikutnya Alivia. Oke, dokter. Ayo cepat. Kita untuk iramanya ini di lead 2 sinus, dokter. Ada Terus, gelombang P. Kemudian untuk akses frontal di sini juga normal, untuk lead 1 dan AVF juga positif. Kemudian juga untuk horizontal adanya transisi di V3 jadi normal, dokter. Kemudian di PR interval ini untuk PR interval saya melihatnya seperti memanjang sedikit, dokter. betul, memanjang. Ya, itu harus memanjang. Jadi, kalau kamu ragu-ragu lihat di lead 2, kamu boleh konfirmasi dengan lead lain ya. Boleh ya. Misalnya nih loh, misalnya V1 ini. Ya, V1 ini jelas-jelas panjang ya. Dari sini ke sini. Ya, jelas. Atau di lead 1 juga panjang. Oke ya, AV block lead 1. Terus, Kemudian untuk QRS-nya sempit, dokter, ya kompleks. bagus. Terus, Kemudian untuk atrium kiri juga, untuk atriumnya ini juga normal, dokter. ya Kemudian untuk koroner di sini ada ST elevasi di lead gimana? 2, 3, kemudian di AVF, lalu ada di FV4 juga, kemudian juga ada 5. STD valid juga, dokter. Kemudian ada ST depresi di eh, tidak, tidak ada, dokter. Mana? Untuk ST depresi ada di V2, dokter. V1 tuh hasil pasti enggak? Iya, V1 ada, dokter. V1, Jelas V2, gitu loh. Kan? iya, dokter. Dan V3 Kemudian itu sedikit V3 ya. juga ada sedikit. Jadi apa kesimpulan? Untuk kesimpulannya ada STEMI AV blok derajat 1 AVF, sama STEMI di mana? Ada STEMI di daerah inferior, dokter. Dan lateral ya. V3, Enggak. V5, V6 itu STEMI inferolateral. Lateral, enggak, dokter. Nah, untuk iskeminya kalau usah dibaca enggak apa-apa ya. Karena iskemi itu adalah penyakit jantung koroner tapi derajatnya lebih rendah daripada STEMI ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada STEMI, ada iskemi, itu kan dua-duanya penyakit jantung koroner. Ya toh? Tapi kan yang iskemi ini kan derajatnya lebih rendah. Dan penanganan iskemi ini kan masuk dalam penanganan dari STEMI-nya. Sehingga kamu cukup membaca STEMI-nya. Ya, cukup membaca STEMI-nya. Karena apa? Karena kemungkinan iskemi itu terjadi itu hanya sekedar kekurangan oksigen akibat suplai dari arteri yang STEMI-nya itu tidak cukup. Kan arteri itu kan meskipun ada cabang-cabangnya,
Tapi sebenarnya kan dia prinsipnya memberi oksigen secara global sebenarnya ya. Secara global. Kalau ada satu yang buntu, meskipun cabang lain tidak buntu, tapi secara keseluruhan sebenarnya kan jantung ini relatif kekurangan oksigen. Jadi makanya meskipun ada STEMI-nya, kadang-kadang di daerah lain itu terbaca sebagai iskemi. Bukan karena arterinya ikut buntu di sana, tapi kekurangan oksigen akibat pembuntuan yang di daerah lain. Ya, jadi kan memang itu kan cabang-cabang di dalam miokard itu, ya. Jadi kamu tidak perlu membaca iskeminya. Derajat yang lebih rendah tidak perlu dibaca, tidak apa-apa. Izin bertanya, dokter. Silakan. Berarti untuk gambaran seperti ini kita fokus ke STEMI-nya aja ya, dokter. Untuk ada Betul. SMPRS ini dilewatkan saja. Ya, ya, betul ya. Cukup dibaca dikesimpulan STEMI-nya, ya. Ya, supaya fokus gitu loh ya. Jangan-jangan kalau kamu ikut STEMI, iskeminya kamu baca, STEMI-nya lupa, nggak terbaca, itu malah fatal. Karena kalau iskemi kan kita nggak ngasih streptokinase, nggak pasang ring, ya, ya. Jadi malah malah terlewatkan terapi utamanya. Terima Pertanyaan kasih lain? banyak, dokter. Nggak ada. Berikutnya coba Aida. Ayo mana Aida? Itu Aida itu. Kau no wongnya. Coba yang berikutnya ini Rika aja Rika. Hilang. Rika ayo baca ini. Enggak, dokter. Di sini lihat dari kotak kalibrasinya dulu. Di sini normal nggak, dokter? Normal, terus 10 kotak, terus. Kemudian lihat iramanya. Iramanya di sini ada Peter, irama sinus. Kemudian untuk heart rate-nya 1500 bagi 75, dokter. Ya, terus. Kemudian lihat aksisnya. Untuk aksisnya yang pertama lead satunya positif, kemudian lead duanya positif, dokter, normal. Ya, terus. Kemudian kelainan konduksi ya, dokter. Ya, Untuk kelainan konduksinya PR intervalnya eh PR intervalnya ini normal gitu, dokter. terus. QRS-nya juga sempit. Kemudian lihat abnormalitas atriumnya. Hmm, eh pulmo- tidak ada gitu, dokter, normal gitu, dokter. Ya, terus. Untuk ventrikelnya, kelainan ventrikelnya satu
Oh, tidak ada juga nggak dokter? Ya, terus Kemudian untuk kelainan koronernya dari eh dari di sini ada hmm, ditarik. Ini ada ST elevasi nggak dokter di lit 3? ya kalau elevasi kan tadi saya bilang itu harus lebih dari 1,5 milimeter. Ya, itu nggak sampai, itu paling ya 1 milimeter lah. Itu enggak ya, itu bukan elevasi ya, belum dianggap sebagai elevasi. Terus ya, jadi belum dianggap sebagai elevasi ini, karena nggak lebih dari 1,5 milimeter. Terus Di sini ada di V1 ini ada QS nggak dokter? di mana aja? Di KIS V1, V2, V3, V4 dan V5 nggak dokter? Nah, V6 ya? Oh nggak, V6 itu V6-nya gelombang nggak. apa? Ya V6-nya juga dokter. Jadi apa kesimpulan? Omi antara septal mungkin dokter. Kalau antar sel sampai V4 saja. Kalau Berarti sampai V6 namanya anterior, anterior. enggak, anterior dokter. Kami Ada yang mau anterior. nambahkan? Ada yang menemukan hal-hal yang lain? Ada yang menemukan hal yang lain selain iskemi? Maaf, selain OMI anterior? Ada yang mau menambahkan? Ada ST depresi nggak dokter ini? Di mana? Di lit 1, kemudian AVL. Jadi apa namanya? Iskemi an- Kalau satu AVL saja, bukan anterolateral, apa? lateral tinggi dokter. Lateral tinggi ya. Iskemi lateral tinggi. Dan OMI anterior. Kalau ini ya boleh dibaca dua-duanya. Karena apa? Karena itu dua arteri yang berbeda, ya, dua arteri yang berbeda, ya. Jadi atau misalnya ya STEMI inferior plus OMI anteroseptal itu dibaca dua-duanya, ya. Karena itu daerah yang berbeda, ya. Tapi itu juga bisa merupakan reciprocal area, apalagi kalau cuma iskemi. Kalau anterolateral, lateral tinggi dan umi anterior, ya, itu boleh dibaca dua-duanya. Yang mau tanyakan? Ini masih sama, ini masih sama. Sekarang ini, ya, virus. Sudah malam ini saya lompati aja tinggal yang ini aja. Silakan. Oke dokter, di sini untuk kalibrasinya Sudah ada ya. nggak Ya ada wes, dokter. nah, normal. Berarti normal. Terus, Nggak. Kemudian untuk iramanya gelombang gelombang P gelombang P di lead 2 iramanya sinus dokter. betul. Kemudian untuk Terus, aksis frontalnya lihat di lead 1-nya positif, lead 2-nya negatif, lead 2-nya negatif, LAD ya dokter. LAD, nggak apa-apa, belum apa, nggak apa-apa. Tapi kerpeannya siap. Terus, Ya, dokter. Kemudian untuk aksis horizontalnya V4-nya ke bawah kan? V5-nya Iya juga ke dokter, atas. Jadi antara V4, V5. antara V4 dan V5 dokter. Apa Berarti itu? clockwise rotation. Clockwise rotation, CBR. Terus, Kemudian kelainan konduksinya ada gelombang S yang lebar ya dokter.
di Bukan hanya VM6. S, QRS ya. Oh, Pokoknya QRS juga, Dokter. pola QRS-nya lebar. Tuh lihat semua lihat ini loh, baru lebar. Itu berapa kotak QRS-nya? Virus. Di V4 ya. Semua itu sama. Semua itu lebar. Di lead manapun kamu hitung, itu lebar. Di lead manapun. 3 sampai 4 kotak. Kotak sedang. Berapa detik itu? Normal berapa? Normal QRS. Kamu bilang sempit dan normal itu berapa? Kali itu. Normal itu 0,10 detik ya, 0,10 detik atau 2,5 kotak. Karena satu kotak, ingat ya, satu kotak itu 0,04 ya. Ulang terus ya. Satu kotak itu 0,04. Normal itu hanya 0,10 atau 2,5. Nah, jadi kalau 3 berapa? Berapa detik? 3 kali 0,04 berapa? 0,12. 0,12, Dokter. Itu berarti sudah melebar. Kalau menemukan QRS lebar, maka ada gangguan konduksi di intraventrikel. Ini yang mana? Yang AV block nih, Dokter. AV block itu bukan QRS. AV block itu PR interval. Ini kamu tadi belum cek juga PR intervalnya. PR intervalnya lebar enggak itu? Lebar, Dokter. PR intervalnya lebar. Ini ada AV block derajat 1. Terus yang di QRS-nya? QRS-nya juga lebar. Terus ini yang mana? Kalau lebar, oke, sekarang kembali lagi ya. Kembali lagi ke panduan. Oke ya. Kita balik ke mana? Ke panduan dasar. Coba semua lihat sini. Ya. Semua lihat sini ya. Ini terakhir ya. Ya. Kalau ketemu QRS lebar, ini adalah pada gangguan konduksi. Ya. Jadi gangguan konduksi, selain kita lihat AV block, kita lihat adanya bundle branch block. Ya. Bisa LBBB, bisa RBBB. Ya. Kalau LBBB cirinya selain QRS-nya lebar, tuh lihat sini semua. QRS-nya lebar, maka kalau LBBB cirinya adalah S-nya dominan di V1 dan R dominan di V6. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, di V1 gelombang S-nya lebih dalam. Ya. Dan di V6 gelombang R-nya dominan, bahkan ada 2 puncak. Sedangkan kalau RBBB itu kebalikannya. Di V1 R-nya 2 puncak atau dominan R, ya, dan di V6 dominan S. Ya. Jadi gangguan konduksi itu untuk lihat AV block dan untuk lihat RBBB atau LBBB. Oke, sekarang kembali lagi ke soal tadi. Jadi ini yang mana? Ini QRS lebar. Yang di V1 dominan apa? V1 dominan S-nya. Dominan S. Di V6 dominan apa? Kalau V6 dominan R-nya ya. Jadi apa ini kesimpulannya? LBBB. LBBB. Ya, kesimpulannya LBBB. Ada AV block derajat 1, ya, AV block derajat 1, ya, dan LBBB.
Kalau sudah ketemu gangguan konduksi, kalau sudah menemukan gangguan konduksi, maka kamu tidak bisa lagi membaca gangguan ruang, tidak bisa membaca gangguan koroner. Ya, kalau sudah menemukan gangguan yang lebih atas, maka gangguan yang lebih bawah tidak bisa dievaluasi. Itu adalah rumus. Jadi kalau ada bacaan ECG membaca LBBB plus LVH itu pasti salah. Atau RBBB plus iskemi anterior itu pasti salah. Sekarang berikutnya Ajeng. Ini, ini wes ini, ayo Ajeng. Ya, dokter. Untuk kaligrafinya normal, dokter. Untuk AVR-nya negatif, normal, dokter. Ya, Selanjutnya terus, untuk iramanya, gelombang P-nya ada, sinus, dokter. terus. Terus untuk aksis GRS-nya lead 1 positif. Mana positif? Kalau sama tinggi, ingat ya, pernah saya bahas juga ya. Kalau sama tinggi, kamu harus lihat mana yang lebih lebar. Kalau yang ada yang lebih lebar, ya, ada yang lebih lebar, misalnya ini ya, maka yang lebih lebar itu dikalikan 2. Karena memang harusnya itu semua itu begitu, ya. Dimensinya dimensi ruang, bukan dimensi garis, ya. Jadi itu S-nya karena lebih lebar dikalikan 2 itu S-nya. Jadi apa aksisnya? Lead 1 negatif. Terus Kalau negatif dilihat dari AVF-nya. AV-nya positif apa negatif? Positif. AVF itu juga S-nya Sama. lebih lebar gitu ya. Tapi ya Sama. itu kan sama toh. Itu kan Yes. sama. Kalau sama cari yang mana yang lebih lebar. Oh, yang S, dokter. S-nya. Jadi itu negatif juga. Negatif. Jadi ini Yang SAD asisnya. Oke. Terus gangguan konduksi. superior. Ya weh terus. Terus. Selanjutnya yang aksis. Sudah aksis sudah. Konduksi, dokter. Ya terus. R-nya interval. QRS intervalnya lebar apa sempit? PR intervalnya normal tuh masih. PR intervalnya normal. Ya, QRS-nya lebar apa sempit? QRS-nya lebar, dokter. Lebar itu. Wong S-nya 2 sudah. S-nya 2 berarti R-nya 1. 3 itu minimal. Di semua lead coba kamu lihat. Semua itu semua lebar. Berarti kalau lebar, tadi jelas ya, mana yang dominan. Sekarang V1 dominan apa? Dominan S, dokter. Dominan negatif. Kok bisa? S-nya lebih lebar. V1. Oh, V1. Kan bandingannya kan V1 dengan V6. Kalau ya aja kalau QRS lebar yang dilihat itu V1 dan V6. Kalau QRS lebar yang dilihat V1 dan V6. Mana yang lebih dominan? V1 dominan apa? Positif, dokter. Dominan positif, berarti dominan R namanya ya. Terus di V6. Dominan Karena S-nya lebih lebar, ya dominan S.
V6 itu kan S-nya lebar. Ya, dokter. Jadi apa ini? Simpulan. QRS-nya lebar, V1 dominan R, V6 dominan S. Apa ini? RBW, dokter. Yang nyebut yang benar tuh R, B, 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 B. Singkatan apa tadi? Singkatan apa? right, Right, terus right, right bundle branch block, dokter. right bundle branch block. Udah selesai. Sementara itu dulu. Yang lain baca sendiri wes ya. Pas jam 10. Ya, tolong ya setelah ini dipelajari semua ya, dibaca semua lagi. Minimal kamu cara belajar setelah ini adalah kamu buka itu kapannya tuntunan ya, pedoman membaca ECG kamu buka lagi besok ya. 4 halaman itu kamu buka semua, kamu teliti satu persatu mulai dari gangguan irama sampai kesimpulan. Ada nggak statement yang kamu nggak ngerti? Kalau ada yang nggak ngerti, kamu buka bukunya. Buka bukunya. Apa artinya AF, apa artinya atrial flutter, apa artinya misalnya irama. Kalau yang gangguan konduksi misalnya, apa artinya AV block, apa kalau Brandel branch block, apa artinya. Terus kalau gangguan ruang, R per S rasio itu artinya apa. Kamu buka lagi itu di bukunya. Cara belajar yang paling mudah ya. Buka panduannya yang pada halaman itu, terus masing-masing kata itu kamu cari. Ngerti apa enggak gitu. Kalau sudah ngerti, kemudian mulai besok kamu terapkan pada semua bacaan ECG di ruangan yang kamu hadapi. Pasienmu itu sebagian besar ada ECG-nya, sebagian besar. Kamu baca sendiri menurut panduannya itu. Ya. Jangan menyocokkan dengan bacaan komputernya, itu belum tentu benar. Bacaan komputer dari itu belum tentu benar. Ya, yang benar itu bacaanmu sendiri. Kamu kalau masih ragu-ragu, boleh WA saya atau kalau ketemu saya boleh tanya saya. Benarkah hasilnya ini? Difoto dulu, kamu buat interpretasi sendiri, kemudian dibaca. Selalu tiap hari buat begitu. Nanti kamu pada minggu ke-10 pasti sudah bisa, sudah hafal. Sudah nggak ada yang perlu belajar lagi jadi. Tidak perlu dibuka lagi bukunya kecuali kamu tidak ngerti sinonim atau arti dari panduannya itu. Ada yang mau tanyakan? Ya dokter, permisi sebelumnya, mohon maaf dokter. Ya, silakan. Izin pertanyaan terkait EKG-nya, EKG dokter. Ya, Sebelumnya saya izin share screen mengenai EKG pasien, apakah boleh dokter? ya boleh, boleh. Woi, tanyakan dulu. Ya ini, saya mau senang kalau gini-gini coba. Iya. Oke, silakan. Nah, ini. Permisi dokter, saya izin bacaan awal saya nih dokter. Ya, silakan. Ayo, baca lengkap dari awal. Baik, dari kalibrasinya ini sudah benar dokter. Terus dari kita lihat dari iramanya, ini iramanya sinus dokter, ada Betul. gelombang B positif, kemudian dari uh, rate-nya saya hitung sebentar. Berapa sih sebenarnya? Oh, oh, 1.500. Ini 1.500 bagi 19. Bagi 78 dokter heart rate-nya. Betul. Kemudian untuk aksisnya ini ada satu dua sama-sama positif dokter. Aksisnya normal aksis dokter. Betul. Kemudian untuk konduksis PR intervalnya normal dokter. Kemudian GRS-nya normal sempit. Kemudian untuk abnormalitasnya di sini untuk dari atrium kiri juga normal, atrium kanan juga normal. Ventricle di sini juga tidak ada yang ventricle kiri tidak ada jumlahnya tidak lebih dari 35 meter normal. Kemudian yang kanan R-nya lebih pendek daripada S di V1 normal. Kemudian dari koroner dokter. Untuk di koroner ini saya menemukan ada gelombang
QS di V1, V2, kemudian eh, V3 ini ditemukan T inversi, dan V4 ditemukan ST depresi, dan V5 juga ST depresi. Untuk kesimpulannya in iskemi antireseptor, dokter. Apakah benar ini, dokter? Oke, ada yang punya pendapat lain? Oke, sekarang ya coba tuh makanya enak itu pakai baca buku panduan. Sekarang tanya balik lagi kamu coba, Dimas. Coba kamu hitung voltase di V1. Oke. Untuk di V1 ini totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 25, dokter. Eh? 25, dokter. Itu 25, cukup kan? iya, dokter. Lah ya, 25 kan cukup. Iya, dokter. Kriteria voltase memenuhi satu. Ya benar? Terus ada ST depresi di V5. Apa itu? Iya, dokter. Di V5, oke. Iyalah, Nggak ST depresi di V5, dokter. iya. Apa jadi itu? Dua kriteria memenuhi. LVH, dokter. Lah iyalah. Itu makanya bacaan komputernya ada LVH. Kadang-kadang komputer benar, tapi kadang-kadang salah. Iya, dokter. Kalau sudah ketemu LVH, wis nggak bisa baca koroner. Oh, iya, iya, dokter. Iya, iya, Ya kan? iya, dokter. Ya, jelas. Oke, soalnya saya bacanya kan yang gelombang yang harusnya yang oh enggak, dokter, ngapunten, dokter, nggih. Nggih, bener, dokter. Mohon maaf, dokter. Ya, Nggih, benar ya, LVH ya. nggih, dokter, LVH, dokter. Nah, oke, tak kasih tahu. Tuh lihat. Di atasnya bacaan komputer LVH itu ada apa? Ada itu, dokter. Eh? Yang ini nih, Bacaannya left di atas ya betul itu apa? Apa baca tulisanmu? Siapa itu? hipertrofi, dokter. Left apa? Dan Bukan atasnya. left ward axis, dokter. Nah, leftward axis. Apakah itu? Itu ada, dokter, saya kira, dokter. Bukan LAD. Ya, jadi leftward axis ini mau yang saya jelaskan. Untung ini ada contohnya ya. Leftward axis kalau saya bahasa Indonesia kan, ya bahasa Indonesia kan, aksis cenderung ke kiri. Bukan LAD, bukan aksis deviasi ke kiri. Ya, bukan deviasi aksis ke kiri, tapi bukan LAD, bukan left axis deviation, tapi leftward. Apa bedanya sama LAD? Kalau LAD itu 1 positif, 2 negatif. Kalau leftward axis yang selama ini mungkin kamu pelajari dari banyak dokter yang lain, itu 1 positif, coba lihat tuh, AVF negatif kan? 1 positif, coba lihat. Positif, AVF negatif. AVF negatif. Ini kalau dokter lain bacanya LAD, padahal bukan. Karena lead 2-nya positif. Ini bacanya leftward axis. Aksis cenderung ke kiri, tapi bukan deviasi ke kiri. Ini bukan LAD, tapi LWA. Ya, untung kok ada contohnya. Ya. Oh, okay. Ya, jadi ini bukan disebut sebagai LAD, tapi aksis cenderung ke kiri. Ya, ini benar, ini bacaan komputernya benar ini. Oke, bagus. Terima kasih banyak, dokter. Gini ya, nanti saya mau membuka forum ya, masing-masing misalnya ya, terserah kontingnya, terserah kamu semua ya. Kalau kamu menemukan ada ECG yang aneh, ya semua misalnya banyak yang punya ECG aneh, ya kita bolehlah diskusi lagi ya, misalnya masing-masing dari kalian ada yang bawa satu ECG aneh, saya nggak ngerti atau ditanyakan ya, dikumpulkan aja, jadikan satu file ya, nanti kita ketemuan lagi pakai Zoom.
Itu enak untuk belajar begitu ya. Jadi semua punya contoh masing-masing, misalnya dari ruangan, mungkin nek tanya takok dewi isu sungkan, takok dewi isin ya. Itu pasti tak pendeli gak iso ya. Boleh ya. Jadi kalau mau, misalnya ada yang punya ICG-ICG yang tidak jelas, dikumpulkan aja ya, dikasih nomor. Nanti kita buka lagi diskusi kalau ada waktu luang, diskusi lewat Zoom begini. Atau ya diskusi lewat WA, kalau lewat WA sendiri-sendiri boleh. Ya, tapi kalau sendiri-sendiri nanti yang lainnya tidak tahu. Ya, ya wes, sementara itu ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri sekian ya, pas jam 10 ya. Mudah-mudahan semua bisa paham. Saya yakin semua orang sekarang sudah mulai paham ya, mengerti. Hafal memang belum, saya yakin. Tapi sudah mengerti dan memahami. Tinggal melatih ya, melatih pembacaan sesering mungkin yang ada di pasien. Ingat ya, ECG ini menjadi dasar diagnosa penyakit jantung. Ya, koroner jelas dasarnya pakai ECG. Nggak ada ceritanya mendiagnosa SKA, PJK tanpa ECG. Nggak ada ceritanya. Aritmia jelas dasarnya harus ECG. Nggak ada ceritanya aritmia hanya meraba nadi saja. Nggak mungkin. Gagal jantung, ECG itu penting. Kalau kamu menemukan orang sesak nafas ya, belum ada fotonya misalnya ya, belum punya foto, belum kamu periksa, ya, belum kamu periksa, belum punya foto, tapi kamu punya ECG. Kalau orang sesek, ECG-nya LVH, yakinlah 90% menurut statistik itu karena gagal jantung. Atau RVH. Enaknya ECG itu gitu ya. ECG itu seperti apa, kartu truf gitu ya, kartu sakti. Belum periksa pasiennya, orang sesek. Kita tahu, oh ini seseknya karena jantung, bukan karena paru-paru. Kenapa? Karena jantungnya hipertrofi ventrikel kiri. Jadi kamu bisa mengobati cepat gitu ya. Kadang-kadang kan orang sesek itu nggak jelas ini paru kah? Ada ronkinya, sama-sama ada ronkinya, nggak jelas. Tapi dengan ECG itu enak kamu. Jadi ya cepat sekali untuk mengobati. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira sekian. Terima kasih ya. Eh, eh, jangan bosan-bosan untuk berlatih membaca ECG. Saya tutup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.